Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faroes di channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan melanjutkan BIMTEK Guru Belajar seri Semangat Guru, seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Sekarang yang akan saya bahas adalah mengenai pembelajaran ketiga dalam tahapan asinkronus terkait dengan kreativitas, konten, dan teknik penceritaan. Dimana di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai pembelajaran ketiga terkait dengan sinkronus. Kemudian di pembelajaran ketiga juga terkait dengan asinkronus itu ada beberapa konten yang akan kita lalui nanti. Yang pertama adalah rekaman hasil dari webinar. Nah, ini kita sebut sebagai kegiatan sinkronus. Nah, di dalam rekaman webinar tersebut teman-teman bisa melihat sebuah pembahasan mengenai kreativitas yang ada di dalam modul ini. Nah, di situ teman-teman bisa mencermati ada beberapa materi mengenai bagaimana caranya untuk membuat konten dan cara teknik dalam menjadi seorang pencerita dengan baik. Nah, nanti ini bisa teman-teman tonton videonya. Karena saya udah nonton, saya bisa lanjutkan ke yang selanjutnya adalah ada penilaian tengah, teman-teman. Di sini biasanya dalam penilaian tengah itu soalnya berbentuk pilihan ganda gitu ya. Baik, langsung aja kita mulai kuisnya, teman-teman. Apa isi dari sebuah konten? Isi dari sebuah konten itu biasanya berisi informasi, bisa berupa ajakan, bisa berupa hiburan. Ya, berarti ini jawabannya benar semuanya. Kita lanjut ya, teman-teman. Di antara di bawah ini mana tahapan pertama untuk membuat sebuah konten? Yang tentunya tahapan awal ketika kita ingin membuat sebuah konten adalah kita harus membuat rencana dulu. Jadi kita akan membuat rencananya seperti apa. Yang ibarat kata kalau misalkan di dalam pembelajaran ya berarti kita harus membuat RPP-nya dulu gitu ya. Oke, lanjut. Di bawah ini yang termasuk 3 komponen utama yang perlu diperhatikan pada saat membuat rencana adalah kita harus memperhatikan mengerti persis apa masalahnya. Kemudian kita juga harus tahu mengerti persis apa solusi yang tepat dan mengerti persis siapa penontonnya atau pemirsanya. Ini berarti benar semuanya. Baik. 3 kunci dalam eksekusi konten adalah 3 kunci dalam eksekusi konten. Yang pertama ada impact, kemudian communication, sama persuasi ya. Nah, begitu juga di dalam sebuah pembelajaran. Jadi harus benar-benar memperhatikan kontennya seperti apa terkait dengan bagaimana interaksi antara guru dengan siswanya. Jadi diusahakan bukan interaksi yang cuma satu arah, jadi minimal 2 arah atau multi arah sehingga di dalam pembelajaran itu bisa tercipta suasana yang menyenangkan. Ya, lanjut. Dalam proses pembuatan konten diperlukan pertanyaan validasi untuk memastikan kontennya bermanfaat. Berikut adalah pertanyaan validasi. Kecuali ya, apakah konten ini menarik? Nah, ini juga perlu ya, betul. Apakah konten ini akan viral? Oh, viral ya. Belum dulu ya, kita lihat yang lain. Apakah konten ini informatif? Nah, ini juga termasuk sebagai pertanyaan validasi. Apakah konten ini membuat orang lain menjadi peduli? Nah, ini juga termasuk. Berarti yang nggak termasuk adalah ini ya. Apakah konten ini akan viral? Ya, kita nggak tahu ya, karena kita nggak mencari viralnya. Oke. Kita finish, teman-teman. Sudah selesai, kita lanjutkan ke tahapan yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah materi belajar mandiri. Bacalah materi, mari membuat konten dengan teknik penceritaan. Kemudian lihatlah 2 video yang ada di bawah ini untuk menganalisa alur dalam teknik penceritaan.
Ini ada videonya, ini artikelnya, tak buka dulu ya. Oke, sambil kita nunggu itu terbuka, kita baca dulu seperti apa tugasnya. Nah, jika sudah selesai memahami materi yang diberikan, jangan lupa untuk mengetuk atau mengklik Max as complete agar Anda bisa lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Untuk tugas mandiri sebenarnya nggak ada tempat untuk nguploadnya teman-teman ya. Jadi kita cuman mengerjakan aja tapi nggak diupload ke sininya. Baik, kita lanjutkan dulu teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah latihan mandiri terkait membuat konten dengan teknik penceritaan. Untuk menajamkan hasil belajar Anda di sesi webinar, silakan kerjakan latihan ini. Beberapa catatan tentang latihan ini: bersifat pilihan, tidak dikumpulkan ke tim pemateri, agar Anda punya pengalaman praktik perdana merancang untuk membantu Anda mengikuti episode berikutnya. Jadi sekali lagi, ini nggak dikumpulkan ke dalam tim pemateri, berarti nggak ada tempat untuk nguploadnya teman-teman ya. Jadi ini bersifat pilihan aja, kita bisa membuat, kita juga tentu saja bisa menyekip atau enggak ikut mengerjakan. Instruksi tugas: buatlah sebuah konten video dengan teknik penceritaan yang ditunjukkan kepada murid Anda. Harus berisikan hook babak 1, 2, dan 3, durasi minimal 3-5 menit. Kemudian nggak perlu teknis video editing rumit, jadi nggak perlu diedit yang terlalu terperinci ya. Kemudian diunggah di sosial media kita masing-masing dengan tagar belajar semangat guru gitu. Ini udah ada contohnya teman-teman untuk diupload di sosial media. Saya mau melihat dulu yang tadi terkait dengan teknik penceritaan. Iya, membuat cerita. Ini yang tadi ya teman-teman. Pertama kita membuat rencana dulu, yang kedua mengeksekusi, menentukan apakah cerita ini akan menarik, kemudian memastikan kejelasan ceritanya, dan persuasion itu membuat konten yang membuat kepedulian. Dan yang lain-lain nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Oke. Ini menurut saya untuk mata pelajaran sejarah oke ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia oke, tapi untuk mata pelajaran eksak sepertinya untuk teknik penceritaan diperlukan improvisasi yang lebih dari gurunya. Itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Yang selanjutnya adalah penilaian akhir di pembelajaran ketiga. Biasanya soalnya berbentuk pilihan ganda sih ya. Nah, soalnya terdiri dari 10, kemudian minimal kita harus mencapai bisa mengerjakan 70%. Kayaknya ini soalnya sama dengan yang sesi sinkronus ya. Oh iya sama. Hook secara literal dapat dijadikan sebagai pengait ya. Hook itu artinya pengait. Lanjut. Manakah dari pernyataan bawah ini yang merupakan definisi dari struktur 3 babak? Struktur 3 babak adalah struktur dasar yang digunakan dalam menulis drama, film, dan penceritaan. Nah kan ya, berarti ini kayak kan kita tadi diajari bagaimana caranya untuk menjadi seorang pencerita yang baik, menulis naskah itu drama, film. Jadi ini arahnya lebih kepada pelajaran bahasa Indonesia gitu ya teman-teman. Lanjut. Hal apa saja yang termasuk dalam struktur 3 babak? Resolusi. Oke, lanjut. Apa saja kelebihan teknik penceritaan? Tadi sekilas saya baca ya teman-teman. Kelebihan dari teknik penceritaan adalah menarik, menggugah perasaan, mudah untuk ditebak akhirnya. Ini mudah untuk diingat. Siapa yang menunjukkan bahwa fakta 20 lebih mungkin diingat jika itu adalah bagian dari sebuah cerita? Ini katanya Jeremy Brunner ya teman-teman. Ini kalau tidak salah seorang tokoh psikologi ya. Dulu saya pernah kuliah dengar istilahnya beliau, Jeremy Brunner. Apakah fungsi utama dari hook? Fungsi utama dari pengait tadi adalah untuk menjadikan konten yang diciptakan menjadi seru dan menarik untuk terus dilihat. Ini oke sih.
tapi kita lihat yang lain dulu ya. Membuat penonton melihat ke depan dalam beberapa cara, sehingga mereka akan penasaran dan secara sukarela meneruskan untuk melihat konten yang disajikan. Ini hoki juga sih ya. Membuat dan membangun konflik atau resolusi yang jelas adalah hal yang membuat seluruh pengalaman belajar berkesan. Memastikan kejelasan cerita. Nah, fungsi dari hook itu yang pertama adalah ini, membuat penonton bisa melihat ke depan dengan berbagai caranya masing-masing, sehingga mereka akan merasa penasaran ya, karena fungsi dari hook adalah sebagai penarik tadi. Baik, nomor selanjutnya dalam teknik penceritaan, hook adalah, ini ditanyakan lagi ya, tadi kayaknya di atas sudah sih ya, menentukan apakah cerita ini menarik bukan, membuat konten yang membuat kepedulian juga bukan, elemen yang dapat menarik ya, ini menarik penonton untuk terus mengikuti cerita yang akan disampaikan. Lanjut, masalah teratasi merupakan bagian dari struktur 3 babak, yaitu ini resolusi. 9. Apakah yang dapat membuat sebuah konten yang diciptakan menjadi seru? Sebuah konten menjadi seru adalah karena adanya konflik dan resolusi. Oke, lihat ya. Manakah yang termasuk dalam tips untuk membangun cerita dalam pengajaran atau pembuatan konten? Kita membiarkan konfliknya menggantung sehingga penonton masih merasa sangat-sangat penasaran gitu ya. Udah selesai sepertinya, kita finish quiznya. Dan udah selesai ya teman-teman. Ini sebenarnya saya sudah setengah hafal, dengan pertanyaannya juga sama, ngeplek dengan pertanyaan yang ada di Synchronus gitu ya. Jadi kita juga, dan juga soalnya jumlahnya 10, nggak terlalu banyak, saya masih sedikit-sedikit ingat karena kemarin barusan saya kerjakan gitu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe. Yang belum subscribe mungkin ya silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.